Bors, apa jadinya jika kalian punya banyak uang? Entah akan sombong, petentang-petenteng, atau hidup sederhana. Ya, kita menghayal sedikit Bor, bisa beli rumah, mobil, istri, bahkan kita bisa membantu sesama. Iya, itulah yang Mehmet lakukan dulu, selalu menghayal di pinggir jalan, berharap nemu uang satu koper. Tapi tenang Bor, jika lulu pada nggak punya uang, lihat dulu lah ini mobil. Urusan beli mah belakangan, nanti pas hari kiamat juga nggak apa-apa. Dan inilah Bor, SUV barbar yang murah untuk kalian renungkan. Nomor 1, Suzuki Katana. Jika dulu kita sudah membahas Suzuki Katana tahun 92 tanpa power steering dan 95 yang memanusiakan manusia, gantian ini kita bahas yang lebih muda Bor. Tahu sendirilah, yang muda itu lebih bergairah. Ya, sebenarnya generasi ke generasi Katana ini ya kayak gini lah Bor, bentuknya nggak ada yang spesial. Tapi satu yang bikin mobil ini banyak diminati, yaitu bentuknya yang kecil dan bandel Bor. Nah, gua ajak dulu kalian ke... Mau kemana? Udahlah Met, gak usah banyak tanya, sadar diri aja. Kalau nggak beli itu ya jangan banyak baca. Kita menuju di tahun 1970 Bor, di mana generasi pertama lahir di luar negeri dengan mesin 2 tak yang sama digunakan Suzuki ST20 atau orang kampung gua bilang Suzuki teruntung. Lalu di tahun 1979 generasi kedua dan menjadi generasi pertama Jimny yang masuk di Indonesia dengan kode bodi LJ80, biasa disebut jangkrik Bor. Ya, sudah bermesin 4 tak 800 cc dengan penggerak roda 4x4. Dan di generasi ini pula ada 3 varian Bor, yaitu hardtop, canvas, dan dopla. Setelah itu keluarlah Jimny generasi kedua di Indonesia tahun 1982 yang biasa kita sebut Suzuki Katana. Ya, arti Katana sendiri dalam bahasa Jepang adalah celurit Bor. Pedang samurai woi, emangnya mau ngarit di sawah pakai celurit? Iya salam. Waduh, gua hampir bingung Bor. Di generasi kedua ini banyak juga variannya, dari Jimny Katana, Carabien, Samurai, dan Sierra. Ada juga itu yang varian long wheelbase Bor. Memang generasi ini memang cukup lama bertahan sampai 2007 di Indonesia. Padahal di tahun 1998 generasi ketiga sudah lahir di pasar luar negeri. Tapi masuk di Indonesia cukup lemot, di mana mobil ini dipamerkan di Gias Auto Show di tahun 2016. Tukang pamer. Lihat itu bodinya yang mantep Bor, sangat cocok dijadikan istri kedua. Mobilnya Bor. Di generasi ini kita tidak akan menemui alat fitness ongkelan jendela. Lihat saja itu, sudah ada power window dan power steering Bor. Interiornya pun lebih modern. Tapi sayang Bor, populasi generasi ketiga ini cukup sedikit yang dijual. Entah karena stoknya terbatas atau perilisannya nanggung. Ya tahu sendirilah, berselang 2 tahun muncullah generasi Jimny keempat yang harganya widih, gile-gile Bor. Kaum seperti kita ini hanya cukup bisa nyawang. Lihat-lihat saja udah happy Bor. Langsung saja ke intinya. Ini adalah Katana tipe GX tahun 2004, masih dalam generasi kedua Bor. Bermesin 1000 cc milik carry, mobil ini mampu mengencurkan tenaga sebesar 45 horsepower. Mesin yang kecil dan tentunya BBM-nya pun cukup irit. Tapi kita tahulah Bor, selain irit dan suspensinya yang keras, bodi mobil ini juga menggunakan besi semua. Toh mobil ini cukup enteng, jadi ya sangat cocok lah untuk berperang mondar-mandir mencari rupiah. Coba kita tengok dalemannya. Memang tak ada perubahan yang mencolok Bor, masih sama seperti yang dulu kita pernah bahas. Cuma ini ada power steering. Langsung saja Bor, bahas harganya. Untuk Katana tipe GX tahun 2000 ini bisa kalian dapatkan di harga 55 jutaan. Tapi ya ada juga yang jual 40 jutaan Bor, tergantung kondisi. Dan masalah spare part dunia akhirat tentunya mudah dicari Bor. Aman lah. Nomor
2, Chery Tiggo. Jauh sebelum corona merajalela, ternyata pihak Cina sudah terlebih dulu membuat mobil barbar yang direkomendasikan untuk lakinya tulen. Ini adalah Chery Telu. Tiggo! Ya, Tiggo, tapi kalau orang kampung gua bilang Chery Telu, bor. Meraba bodinya, mobil ini hampir mirip seperti CR-V generasi kedua. Entah cuma kebetulan atau memang disengajain mirip, bor. Pertama diproduksi tahun 2007, setelah 1 tahun keluar Chery Kiki, mobil ini masuk ke Indo pada tahun 2008, di mana ia dipandang sinis sama pengamat otomotif abal-abal kita, bor. Padahal di negara asalnya mobil ini cukup laris manis. Tapi ya mau gimana lagi, orang-orang kita mah sukanya yang model ke Japanes, bor. Lihat itu bodinya, berwibawa dan gagah. Tapi kalau lihat emblemnya, iya salam. Menengok mesinnya, mobil ini ber-cc 2000, 4 silinder. Tentunya ini penggerak roda depan dengan konsumsi BBM sekitar 1:10. Tapi sayang, walaupun ini tahun muda 2010, tapi mobil ini sungguh pelit. Lihat itu, tanpa airbag, bor. Nyatanya fitur keselamatan mobil ini bisa dibilang langka. Dan dikutip dari liputan6.com, Chery Tiggo ini pernah mencetak nilai buruk dalam tes kecelakaan frontal offset dan bahkan mendapat rating 0 untuk tes keselamatan. Makanya, bor, banyak-banyak zikir kalau naik mobil ini. Nggak usah banyak tanya lagi, bor, apalagi masalah fitur dan spare part. Tentunya sangat susah. Kita persingkat saja ini mobil. Lagian mana mau lulu pada beli mobil yang beginian. Ya, seandainya bisa beli, nggak bisa ngerawat, bor, karena mobil ini langka. Chery Tiggo keluaran tahun 2009 ini bisa kalian dapatkan dimulai harga 45 juta dengan pajak per tahun 1,5 juta, bor. Nomor 2, Kia Sportage. Bentar, kalem, op. Baru kemarin kita membahas Sportage tahun muda. Sekarang kita mengulas generasi pertamanya, bor, yang sudah murah meriah. Mobil asal produsen Korea ini pertama kali diproduksi pada tahun 1993 dengan mengusung desain boxy yang kaku dan kurang sedap dipandang. Tapi sedap paling enak itu dimakan, bor. Usut punya usut, desain tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kia, Ford, dan Mazda, bor. Ya, cinta segitiga ini Mbak Kia melahirkan SUV tangguh dan gagah pada masa itu. Untuk generasi pertama ini berakhir di tahun 2004 dan diteruskan generasi kedua di tahun 2005, bor. Kita fokus ke generasi pertama saja tahun 2001. Lihat itu, bor, desain bodinya hampir-hampir mirip dengan Panther Sora Aoi. Weh, nggak sekalian aja tuh Americi Nose, Risa Tachibana, Ayumi Anaka, sama Saori Hara. Waduh, Matt, pengetahuan lu ternyata lebih luas daripada panjang rambutmu. Iyalah, itu kan idola aku semua. Ya, maksudnya bukan itu, Matt, tapi Panther Miyabi. Bedanya headlamp Kia ini rada kotak memanjang. Memasuki dalemannya cuma BO, bor, biasa oto. Tapi yang menarik di sini ini, bor, tuas 4x4-nya. Ya, mobil ini 4-wheel drive. Sudah ada mode power eco, power steering, power door lock, power magic, power window, bor. Lalu ada kunci immobilizer, headlamp leveling, armrest di sisi belakang, dan asal bapak kau senang, bor, alias ABS. Menengok mesinnya, mobil ini cukup tangguh berkapasitas 2000 cc 4 silinder yang mampu mengecerotkan tenaga sebesar 126 horsepower. Tapi sayang, walaupun part mesinnya mirip-mirip seperti Mazda MX-6, nyatanya rada susah dicari, bor. Yang terakhir kita bahas harganya. Kia Sportage generasi pertama ini bisa kalian dapatkan di mulai harga 50 jutaan. Tentunya harganya sekarang mulai gelap, bor, karena ini penggerak roda 4x4. Sedangkan pajak per tahunnya ya sekitar 1,5 jutaan, bor. Nah, jadi seperti itu, Mas Bor, 3 SUV yang lumayan murah di harga 50 juta ke bawah. Tapi ya semua itu tergantung kondisi. Dan seperti postingan kemarin, next kita akan membahas mobil hatchbacknya Thea yang harganya murah, fitur oke, dan tentunya bukan kaleng-kaleng.
Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat, sehat, dan jangan lupa bahagia, Bor. Insya Allah bulan ini Tem akan upload lebih sering daripada biasanya. Itu pun kalau nggak diganggu janda belakang rumah, Bor. Thanks.